Nah, ini roda gigi yang kalian hitung pertemuan sebelumnya, itu roda giginya diameter adendumnya 42, diameter awalnya 50,8 mili. Jumlah giginya set itu 22, modulnya 1,75. Sudah kalian hitung pertemuan berikutnya. Ya, ingin tebal giginya 20 mili, ada chamfer di kedua ujung bakalan dan di bor 16 ya, diameter adendum atau diameter bakalan roda gigi atau diameter kepala 42 mili. Oke, bagaimana langkah-langkah membuat ini? Ya, perhatikan ini ada video. Benda kerja ini kita pasang jangan terlalu center lah. Ya, jangan terlalu center pakai dial. Ya, dipasang asalkan tidak terlalu goyang parah ya. Yang penting goyang dikit-dikit gak apa-apa. Karena apa? Karena nanti center dari benda kerja ini ya kesenteran dari benda kerja ini, benda kerja bakalan tadi yang akan dibuat mesin freeze itu kita patokannya adalah dengan mandril. Ya, mandel lah kita punya mandel, tapi bahasanya yang betul adalah mandril. Jadi patokannya adalah mandril. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini ada mandril. Nanti center dari benda kerja bakalan itu nanti ngikuti ini. Ngikuti ini. Ini adalah mandril yang kalian buat kemarin. Yang paling penting adalah lubang 16 ini itu siku sama facing permukaan sisi di sini. Jadi ini siku itu yang paling penting. Itu dulu. Kalau senternya paling pinggir di sini diameter 42, diameter 50,8 ini tidak terlalu penting. Karena nanti patokannya adalah lubangnya karena mandrilnya. Ya, langkah pertama adalah pasang ya. Langkah kedua sambil dicatat ya. Pertama pasang, pasangnya sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah sambil dicatat, yang kedua adalah kita facing. Asalkan rata, asalkan rata, asalkan rata. Setelah rata, kita bore center, ya bore center. Setelah bore center kita karena diameter bor 16 kita bor dari bor terkecil dulu. Ya, misalkan ini 10, bor 10 dulu sampai tembus. Kemudian kita bor 16. Nah, bor 16. Bor yang baik itu adalah eh, bor 16 ini tidak goyang. Ya, itu berarti lubangnya center. Kita patokannya lubang yang penting lubangnya center. Nah, ini lubangnya center dan siku sama permukaan sisi dan diameter 50,8 kita abaikan dulu karena patokannya adalah lubang. Meskipun ini 50,8-nya agak center, gak apa-apa dulu. Nanti saya jelaskan. Nanti ujung-ujungnya akan center semua. Nah, kemudian kita freeze. Kita bubut bertingkat. Nah, kita bubut bertingkat. Kita bubut bertingkat. Nah, kita bubut bertingkat. Ini ada tujuannya bubut bertingkat. Ya, ada tujuannya. Ya, tujuan dibuat bubut bertingkat itu untuk ketika benda kerja ini dibalik, jadi sisi kanan kiri itu sejajar. Jadi sisi kanan kiri itu sejajar. Kenapa Pak kok bisa sejajar? Nah, perhatikan pemasangan ini. Ya, tadi ada bertingkatnya ya. Jadi bertingkatnya itu tadi di apa? Dipreskan sama eh, rahang cekam ini. Ya, dipreskan ke rahang cekam.
Jadi sisi kanan dan kiri itu bisa sejajar. Ya, jadi bubut bertingkat ini untuk agar kita ngepreskan sama rahangnya, kita tutup ya sampai benda kerja ini ngepres ketiga rahang tersebut. Nah, ini jelas tidak center ya, tapi lubangnya center. Nah, diameter 50,8 itu tidak center, tapi lubangnya center. Nah, dalam artian sisi kanan kirinya itu sejajar. Terus kita facing, ya kita facing sampai, nah sampai kita facing di sini kita facing sampai ukuran tebalnya itu tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi kan kita facing sampai tebalnya ini 20 mili. Nah, kemudian kita pasang mandrilnya. Nah, kita pasang mandrilnya. Nah, yang disenterkan itu mandril mandril harus center. Jadi kalau nanti mandrilnya tidak center, nanti roda giginya tidak center, akan bermasalah di mesin. Saat dipasang roda giginya akan bermasalah. Pasti roda giginya klutak-klutuk. Nah, gitu ya. Saat bertemu dengan roda gigi pasangannya. Jadi harus center roda gigi, harus presisi senternya. Karena itu sangat berpengaruh saat dipasang dengan pasangannya. Ya, harus center, makanya mandiri prosesnya, runtutan proses itu harus bagus. Ya, ini ada mandrilnya harus di center. Nah, setelah mandril terpasang, kita pasang benda kerja yang benda kerja yang sudah kita bubut tadi, yang tebalnya sudah pas 20 dan sudah dilubangi, itu kita pasang. Nah, kita pasang di mandrilnya. Kita pasang. Nah, kita baut ya, kita mur baut. Harus kencang ya, harus kencang karena mandrilnya berbentuk tirus. Harus kencang. Nah, setelah mandrilnya sudah kencang terpasang, kita bubut. Nah, kita bubut sampai diameter adendum ya. Kita bubut sampai diameter adendumnya. Ya, berapa diameter adendumnya? 42 ya. Tadi kita bubut ini sampai diameter 42 karena permintaan diameter adendumnya 42. Ya, setelah itu kita chamfer kedua sisi ya, kedua sisi kanan kiri itu kita chamfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas bagaimana men-setting penempatan cutter modul sehingga pas di atasnya center roda gigi. Ya, sebelum itu mari kita perhatikan 3 buah gambar roda gigi berikut. Ya, perhatikan roda gigi yang warna hitam itu roda gigi yang bentuknya normal, sementara yang roda gigi warna ungu itu bentuknya tidak normal, tidak pas. Jadi kalau roda gigi berwarna ungu ini dipasangkan dengan roda gigi yang lainnya, maka akan terjadi bunyi yang kurang enak di mesin karena antar gigi tidak sinkron dengan benar ya. Tapi kalau hitam dan hitam itu insya Allah putarannya akan enak ya karena bentuknya normal. Perhatikan bentuk giginya. Yang warna hitam itu bentuk giginya bagus ya,
Di mana eh, kemiringan ini antara yang kiri dan kanan itu sama, ya. Sementara yang roda gigi yang warna ungu itu yang kiri itu lebih miring dan yang kanan lebih tegak. Jadi kanan kirinya tidak sama. Ya, kira-kira apa penyebabnya, Pak? Nah, itu karena penyebabnya karena salah setting. Seperti contoh, kita perhatikan gambar. Nah, cutter, ini cutter ya. Ini cutter roda gigi, cutter modul. Ini bakalan roda gigi yang akan nanti jadi roda gigi. Ini terlihat cutter terlalu ke kanan. Ya, terlalu ke kanan. Sementara yang ini cutter terlalu ke kiri. Yang benar itu cutter, perhatikan ini cutter pas di tengahnya center, pas di atasnya center. Ya, jadi pas. Tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Pak, kalau terlalu ke kanan seperti ini kira-kira apa yang terjadi? Hasil dari roda gigi, ya perhatikan, kalau terlalu ke kanan, hasil dari roda gigi akan berbentuk seperti ini. Ya, akan berbentuk seperti ini kalau terlalu ke kanan. Jadi kalau terlalu ke kanan seperti ini akan berbentuk seperti ini. Tapi kalau terlalu ke kiri, nah ini terlalu ke kiri, maka akan berbentuk seperti ini. Ya. Tetapi ketika pas seperti ini, pas ini bakalan roda giginya ya, dan ini cutternya pas ada di atasnya center, maka roda gigi yang terbentuk akan seperti ini. Nah, ini roda gigi yang bagus, yang bentuknya normal. Nah, sekarang bagaimana cara menyetingnya? Cara menyetingnya kita menggunakan penggaris siku yang warna hitam ini dan skate mat. Nah, kita ilustrasikan dengan gambar seperti ini, ya. Di sini ada siku, penggaris siku, di sini ada cutter, di sini ada benda kerja. Ya, benda kerja, bakalan roda gigi. Nah, agar cutter ini pas di tengahnya bakalan, pas di atasnya senternya bakalan roda gigi, maka kita harus mengukur jarak X. Jarak X itu adalah jarak setting roda gigi lurus, di mana itu adalah jarak dari eh, penggaris siku dan dindingnya cutter, ya. Perhatikan di sini, di gambar ini. Jadi ada penggaris siku yang kita pepetkan ke bakalan dan cutter, ya, dan cutter, jarak antara penggaris siku dan cutter ini harus kita ukur sejauh yang kita hitung. Cara menghitungnya gimana, Pak? Nah, kalau jarak ini kita namakan X, maka nilai X sama dengan diameter adendum dikurangi tebal gigi dibagi 2. Misal ini diameter adendumnya berdiameter 42 mili dan tebal cutter 6, 42 dikurangi 6 dibagi 2, 36 dibagi 2 hasilnya 18 mili. Maka jarak X ini harus 18 mili. Ya, perhatikan. Maka kalau kita ukur dengan skate mat,
antara penggaris siku dan cutter itu harus pas di 18 mili. Kalau tidak pas, kita tinggal menggerakkan eretan melintang pada mesin fris. Misalkan terlalu kecil 16 mili, maka eretan melintang kita mundurkan. Dan ketika ini jarak ini terlalu besar di sketmat, maka eretan melintang kita majukan. Jadi kita majukan, mundurkan sampai pas sesuai dengan jarak setting. Kalau di sini jarak settingnya adalah 18 mili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan ulang tentang roda gigi lurus. Nah, mohon disimak baik-baik. Sebelum Bapak menjelaskan rumus-rumusnya, kita harus tahu geometri dari bentuk-bentuk bagian-bagian dari roda gigi lurus ini. Pertama, kita akan bahas diameter atau diameter tusuk, sama aja ya. Kadang orang menyebutnya diameter, kadang orang menyebutnya diameter tusuk. Yang dimaksud diameter tusuk itu adalah titik persinggungan antara roda gigi 1 dan roda gigi 2. Ya, perhatikan garis putus-putus hijau ini. Ya, perhatikan garis putus-putus hijau itu adalah persinggungan antara roda gigi 1 dan roda gigi 2. Perhatikan. Nah, ini yang dimaksud diameter tusuk atau diameter. Sekarang kita membahas diameter kaki atau disebut diameter dedendum. Diameter kaki, perhatikan garis putus-putus biru. Nah, yaitu diameter paling dalam dari giginya roda gigi. Ya, ini diameter dedendum. Sekarang diameter kepala atau diameter addendum atau diameter bakalan. Nah, ini yang kita bubut sesuai dengan diameter yang kita bubut kemarin. Jadi diameter awal dari roda gigi yang garis-garis putus-putus kuning. Sekarang tinggi gigi. Nah, ini tinggi gigi dari titik addendum sampai titik dedendum. Nah, ini tinggi gigi. Ya. Sebenarnya di banyak modul atau banyak penjelasan di YouTube itu rumus dari membuat roda gigi lurus itu rumusnya banyak ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tapi kalian untuk membuat roda gigi lurus tidak harus menghitung semua rumus ini. Nah, tidak harus menghitung semua rumus ini. Yang harus kalian hitung itu minimal ya, minimal. Yang harus kalian hitung minimal itu adalah diameter tusuk, diameter bakalan atau diameter addendum sebagai diameter awal ya waktu kita membobot, terus tinggi gigi, terus putaran piring pembagi, dan nomor cutter. Nah, itu aja yang dicari. Ya, saya ulangi, untuk membuat roda gigi lurus, hal yang harus dicari ya, pertama diameter atau diameter tusuk, yang kedua diameter addendum atau diameter bakalan, yang ketiga adalah tinggi gigi, yang keempat nomor cutter, yang kelima adalah
putaran piring membagi. Jadi cukup 5 saja, tidak harus mencari sebanyak ini. Jadi ada 13 poin di sini harus dicari. Tapi itu minimal kita harus mencari 5 itu tadi. Jadi nggak usah repot-repot, dan itu sudah di ujian nasional, di ujian apa aja memang 5 itu yang banyak keluar di soal-soal. Dan ketika kita praktek mengefresh roda gigi, memang 5 itu memang kita butuhkan. Oke, pertama kita mencari diameter atau diameter tusuk. Ya. Tentunya roda gigi 1 dan roda gigi 2 ini diameter tusuknya berbeda. Ya, perhatikan, ini diameter tusuk roda gigi 1. Diameter tusuk sama dengan set kali M, jumlah gigi kali modul. Ini modulnya 1,75 ya. Modulnya 1,75. Jumlah gigi 36 dikali 1,75 hasilnya 63. Jadi diameter tusuk ini dari roda gigi 1 itu 63 mm. Sementara diameter tusuk roda gigi 2 itu set kali M, jumlah gigi diameter roda gigi 2 itu 22, modulnya sama 1,75, hasilnya 38,5. Sekarang kita mencari diameter addendum atau diameter bakalan, yang diameter awal ya dari roda gigi yang kita bubut. Untuk roda gigi 1, perhatikan diameter addendum set plus 2 dikali modul. Jumlah giginya 36 kali tambah 2, 38 dikali modul 1,75. Diameter addendumnya 66,5. Jadi untuk membuat roda gigi 1 ini kita bubut 66,5 mm. Sekarang untuk roda gigi 2 set plus 2 kali modul. Jumlah giginya 22 tambah 2 24 kali 1,75 42 mm. Jadi untuk membuat roda gigi 2 kita harus membubut dulu bakalan roda gigi ini sebesar 42 mm. Nah, untuk video membuat bakalan sudah saya jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, kita mencari tinggi gigi. Ya, tinggi gigi roda gigi 1 dan roda gigi 2 itu sama ya. Tinggi gigi 2,16 kali modul. Ya, 2,16 kali 1,75 sama dengan 3,78 mm. Nanti ini kita butuhkan angka 3,78 ini. Banyak di penjelasan di modul atau di YouTube itu tinggi gigi rumusnya ada yang 2,2, 2,25 kali modul, ada yang bilang 2,2 kali modul, ada 2,16 kali modul. Ya, yang 2,16 kali modul itu standar DIN ya. Yang 2,25 itu standar NEN. Yang menyatakan 2,2 itu standar antara ya. Jadi standar antara standar DIN dan standar NEN. Bapak ambil 2,16 karena cutter di bengkel kita itu standar NEN. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Yang keempat, kita mencari nomor cutter. Untuk roda gigi 1 nomor cutternya 6, untuk roda gigi 2 nomor cutternya 4. Ya, nomor cutter 4, nomor cutter 6. Itu dapat dari mana? Sudah saya jelaskan minggu-minggu yang lalu. Nomor cutter
itu bisa kita cari di tabel. Ya, ada nomor cutter 1 sampai 8, itu tergantung jumlah giginya. Itu tergantung, sudah saya jelaskan minggu kemarin, minggu-minggu yang lalu. Yang kelima, kita mencari putaran piring pembagi. Sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Untuk roda gigi 1, karena jumlah giginya 36, maka satu putaran plus 6 lubang di piring pembagi 54. Dan di roda gigi 2 itu satu putaran tambah 54 lubang di piring pembagi 66. Kalau ada pertanyaan di sini, harap membuka penjelasan Bapak di pertemuan sebelumnya atau melihat di modul-modul. Banyak kita harus belajar literasi sendiri. Ya, bisa lewat Google, bisa lewat YouTube, atau bisa lewat apa aja ya. Oke, jadi cuma 5 itu yang wajib kita ketahui untuk membuat roda gigi lurus. Sekarang kita lanjut ke bagaimana membuat mengefresh roda gigi. Pertemuan membuat roda gigi lurus. Pertama, kita harus menentukan lubang di piring pembagi. Nah, lubang, misalkan ya, kita ini membuat roda gigi lurus nomor 2 ini ya dengan jumlah gigi 22, di mana putaran piring pembagi satu putaran tambah 54 lubang di piring pembagi 66. Nah, perhatikan di sini satu putaran 54 lubang, jadi kita harus menghitung. Ini ada lubang, banyak lubang ya, ada lubang 66, 58, 57, 566, 62, 58, 57, 56, dan 54. Nah, jadi ini maksudnya 66 adalah jumlah lubang satu lingkaran itu berjumlah 66 lubang. Kalau 54, jumlah lubang dalam satu lingkaran itu 54. Karena kita buat roda gigi 2, satu putaran 54 ditambah 54 lubang di piring pembagi 66, maka kita menghitungnya di 66, yaitu paling pinggir ya. Jadi kita hitung 54 lubang. Nah, jadi tadi 54 lubang, jadi kita hitung 54 lubang di sini. 54 lubang, di mana titik awal dari lubang ini kita hitung 0. 0, 1, 2 sampai 54 di sini. Nah, jadi 0 sampai 54 di sini. Jadi nanti seperti apa putarnya? Perhatikan, satu putaran. Nah, ini satu putaran tambah 54 lubang. Saya ulang. Ini. Nah, ini satu putaran ditambah 54 lubang di piring pembagi 66 ya. Itu kita menentukan ini pertama. Yang kedua, habis kita putar, kita gunting ini yang sudah gunting plat ya, gunting plat pembagi ini kita geser lagi. Kemudian kita mengenolkan ya, kita mengenolkan cutter ya. 0 ketika ini nyentuh, kita bisa pakai kertas atau tanpa kertas, tapi harus hati-hati ya. Kita nolkan. Ketika cutter ini nyentuh, nah ketika sudah nyentuh itu berarti 0. Nah, ketika sudah 0, kita menentukan tinggi gigi tadi. Nah, kita harus tahu tinggi giginya 3,78. Ya, perhatikan. Jadi eretan ke atas ke bawah ya, ini kita putar
arahkan ke 3,78 ya. Ini kita arahkan ketika sudah 0 ya. Kita putar engkol ke bawah ya. Atau meja ke atas sedalam 3,78. Nah, Oke. ya kita putar, kita nolkan dulu tadi, terus kita putar ke 3,78. Nah, lalu kita menyayat ya, kita menyayat. Nah, ini dalamnya sudah pas 3,78. Menyayat. Terus berikutnya nyayat di gigi berikutnya. Kita bebaskan dulu ke depan ya. Terus kita putar lagi. Kita putar lagi ini. Satu putaran tambah 54 lubang. Nah, ya ini perhatikan, satu putaran tambah 54 lubang. Terus kita geser lagi, gunting plat membagi. Terus kita nyayat di gigi berikutnya. Menyayat di gigi berikutnya. Menyayat di gigi berikutnya, kita nyayat lagi. Setelah gigi kedua, kita putar lagi. Satu putaran 54 lubang. Kita nyayat lagi di gigi ketiga. Sampai 22 kali. Nah, sampai 22 kali karena jumlah giginya adalah 22. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Tugas kalian perhatikan, tugas kalian adalah kalau merangkum perhitungan roda gigi ini sudah, merangkum membuat bakalan sudah, merangkum menyeting cutter sudah. Sekarang tugas kalian adalah merangkum langkah-langkah pengefresan roda gigi lurus. Ya, jadi ada langkah persiapan. Ya, langkah persiapan itu ada menyeting piring pembagi. Yang kedua, mengenolkan cutter dan menentukan kedalaman penyayatan ya sebesar tinggi gigi, yaitu tadi 3,78 mm. Itu langkah persiapannya. Terus langkah pengefresan dengan cara disayat ya, habis disayat roda gigi pertama kita sayat, roda gigi kedua kita putar piring membagi satu putaran ditambah 54 lubang. Kita sayat lagi. Untuk gigi ketiga kita putar lagi piring pembagi satu putaran 54 lubang. Lalu kita fresh di gigi ketiga sampai gigi 22. Itu aja langkah-langkahnya, langkah-langkah pengefresan roda gigi lurus.